Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini hari Jumat 10 Mei 2024. Kita di sini akan mencoba menganalisa beberapa saham yang berada pada posisi top losers di beberapa 3 hari ke belakang. Karena di hari Kamis kemarin dan Jumat hari ini market sedang libur ya, bursa saham. Baik, untuk emiten pertama yang berada di top loser ada Teguk di sini. Terlihat di sini penurunan yang cukup tajam dari harga kisaran 100 hingga sekarang berada di area harga 55. Dari sisi teknikal di sini kurang bagus ya di sini untuk saham Teguk karena terlihat di sini posisi area supportnya atau area sideway-nya ada di area sini di kisaran harga 87 untuk area sideway, lalu breakdown di area situ dan turun hingga kemarin penutupan di area harga 55. Dari sisi teknikal terlihat sangat kurang bagus karena apabila turun ke 50 takutnya saham ini akan tertahan di harga 50. Oke, selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari saham Teguk. Kalau dari bandarmologi terlihat di sini ya, bahwa yang melakukan distribusi yang cukup banyak ada dari broker MG dan CP. Mereka melakukan penjualan yang cukup banyak di harga 93 dan 84. Cukup di atas ya, dan di sini terlihat ada yang melakukan akumulasi yaitu dari broker YP dengan averaging harga di 80-an. Di sini cukup atas juga. Maka apabila kita tandai untuk harga bandar di area 80 ada di sini. Maka apabila dari sisi bandarmologi terlihat mungkin selagi saham ini kalau teknikalnya bisa ditarik seperti ini, mungkin kita ubah time frame-nya dari daily ke 1 hours untuk melihat yang lebih jelas. Terlihat di sini turun dan sideway di harga 55. Mungkin di sini bisa dijadikan sebagai area support. Nah, dari sisi teknikal atau mungkin lebih jelasnya lagi kita ubah lagi ke time frame 30 menit atau 5 menit untuk melihat pergerakan yang cukup banyak. Nah, terlihat di sini bisa dijadikan sebagai area atau sebagai analisa teknikal untuk jangka pendek ya. Maka apabila harganya tidak tembus untuk besok di hari Senin, tidak breakdown di bawah harga 55, ada indikasi untuk naik ke resistansi pertama yang ada di harga 59. Lalu resistansi yang kedua dari Teguk ini cukup tinggi, ada di harga 69, dan selanjutnya ada di averaging bandar YP di sini ada di harga 80. Tapi hati-hati tidak untuk di hold jangka panjang karena takutnya lanjut turun ke harga 50 dan tertahan di harga 50. Oke, cukup analisa dari Teguk. Lanjut ke saham yang kedua yang melakukan turun cukup banyak, ada UNTR terbaca dari top loser selama 5 hari. Di sini kita ubah lagi time frame-nya ke daily. Terlihat di sini saham UNTR ini memunculkan gap ya di sini.
Entah mungkin karena kemarin ada pembagian dividen kalau tidak salah. Maka di sini muncul gap. Maka dari sisi teknikal terlihat saham ini membentuk pola uptrend, tetapi breakdown karena news pembagian dividen, biasa dividen trap. Tetapi selagi laporan keuangannya atau fundamentalnya didukung dengan fundamental yang bagus, seharusnya saham ini bisa kembali lagi ke harga atas. Biar kita lihat trendline-nya. Terlihat di sini. Trendline-nya sebelumnya sudah berada di trendline bullish beberapa bulan terakhir. Tetapi di sini sempat turun di harga 22.000. Mungkin kalau menunggu support, lebih tepatnya ada di support kuartnya tentunya ada di harga sini 20.900. Untuk support mungkin akan membuat ini bottom, bisa diindikasikan ini sebagai bottom pertama. Nanti di sini apabila turun ke area support sini menjadi bottom yang kedua untuk membuat pola double bottom. Dari sisi teknikal mungkin seperti itu. Lalu kita coba cek dari sisi bandarmologinya. Dilihat di sini dari sisi bandarmologi terlihat lebih banyak yang melakukan distribusi. Ada bandar dari broker AK, ZP, dan YU. Terlihat mereka melakukan distribusi yang cukup banyak di averaging 23 ribuan lebih. Ada yang 23.600, 23.800, dan 23.200. Lalu yang melakukan akumulasi, kita fokus ke yang melakukan akumulasi. Ada NI, BK, RX, KZ, CC. Di sini terlihat walaupun mereka memiliki tidak sebanyak yang melakukan distribusi, tapi di sini lebih banyak broker yang melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang melakukan distribusi. Dengan rata-rata mereka yang berada ada yang di 24.000 dan ada yang di 23.500-an. Maka apabila kita tandai di 23.500 ada di sini mungkin. Nah, tepatnya di sini, di resistansi di sini untuk 23.500-an. Lalu untuk averaging bandar yang di 24.000 berarti tepat di candle terakhir sebelum muncul gap di area sini. Cukup di atas ya di sini untuk bandarmologi dari harga bandar. Tetapi untuk membelinya saham UNTR ini lagi lebih amannya bisa tunggu konfirmasi muncul candle rebound, atau bisa lebih amannya lagi tunggu konfirmasi untuk mantul di area support di bawah sini yang berada di harga 20.900-an. Oke, cukup dari saham UNTR. Kita lanjut ke saham yang ketiga, ada TOSK atau Topindo Solusi Komunika Tbk. Di sini terlihat IPO. Saham ini tidak lama melakukan IPO lalu melakukan penurunannya cukup tajam. Terlihat kalau dari sisi teknikal di sini sebagai area resistansi dan masih bergerak di pola trendline bearish. Mungkin lebih amannya apabila mencoba untuk menunggu setelah terjadi breakout, konfirmasi breakout di area resistansi yang ada di sini untuk di beberapa hari ke depan. Sebagai konfirmasi bahwa saham ini setelah breakout dari trendline bearish akan setidaknya melakukan sideway. Lalu setelah itu menjadi pola uptrend. Oke, kita lanjut ke
analisa dari Bandarmologi dari saham TOSK ini. Kita lihat dari secara keseluruhan di 7 Februari 2024. Terlihat di sini yang sama-sama kuat melakukan akumulasi dan distribusi. Ada AT dan CP, mereka sepertinya ada pertukaran barang. Di situ terlihat cukup banyak ya di sini pertukaran barangnya dari AT dan CP, tetapi yang melakukan distribusi dari broker lain pun ada yang cukup banyak, ada IN dan EP di averaging 88 dan 9. Lalu yang melakukan akumulasi ada dari GR, SH di averaging yang cukup atas jadi 106 dan 86. Dan sekarang terakhir harga TOSK ini berada di harga 69. Maka cukup menarik diperhatikan. Tetapi di sini yang bisa dijadikan area support apabila tidak sabar untuk menunggu, mungkin lebih amannya lagi menggunakan money management, melakukan akumulasi dari sekarang hingga ke area harga support sini di area harga 60-an, support dari sisi candlestick yang ada di sini. Maka apabila tidak breakdown di harga ini, maka ada indikasi setidaknya sideways hingga breakout dari trendline bearish ini. Tetapi apabila dia breakdown atau dia breakdown dari area support sini, takutnya ada indikasi dia lanjut turun ke area support dari trendline bearish hingga menyentuh harga 50 gitu, dan tertahan di harga 50. Maka lebih amannya beli tidak di atas support sini atau menunggu breakout dari trendline bearish yang ada di sini. Sini ya, di sini mungkin untuk breakoutnya di sini, dan di sini area support dari sisi candlestick. Karena dari Bandarmologi pun di sini terlihat kurang bagus juga karena lebih banyak bandar yang melakukan distribusi. Oke, lanjut ke saham berikutnya, ada NICL. Yang berada di posisi top loser. Sini terlihat bahwa saham NICL ini dari sisi teknikal mungkin sebelumnya pernah ada analisanya juga di beberapa hari kemarin dari saham NICL ini. Terlihat bahwa di area kolom ini adalah area support, demand support yang kuat di saham NICL ini. Lalu garis ini adalah area support dari trendline monthly-nya. Sempat dan sekarang sudah terkonfirmasi dia breakout dari trendline bearish yang ada di sini. Ya, sudah terkonfirmasi breakout di sini, tetapi sekarang dia sedang bergerak di posisi trendline sideways ya, terlihat di sini dari bulan awal April naik, misalkan dia di sini terlihat mantul di area support, naik area resistansi, turun lagi, naik lagi, dan sekarang turun lagi, dan sekarang berada di area supportnya kembali. Sangat bagus di sini untuk membeli NICL di area supportnya. Dan karena sudah di sini sudah terkonfirmasi sudah breakout dari trendline bearish yang pertama, dan berarti sekarang di sini menjadi area supportnya. Lalu tidak jauh dari trendline support dari trendline bullish monthly-nya di sini. Tidak jauh ya di sini garisnya. Dan sekarang candlestick-nya berada di harga 146. Oke, tapi sebelumnya kita lihat juga dari Bandarmologi. Dari saham NICL.
Terlihat di sini dari sisi bandarmologi dari broker PD yang melakukan distribusi cukup banyak ya di harga 159, lebih tepatnya mendekati area resistansi di sini di atas. Ada IF, IN, LS yang melakukan distribusi juga di area tersebut di 158, 162. Tapi terlihat di sini juga rata-rata bandar yang melakukan akumulasi pun cukup banyak juga di sini terlihat, dan mereka memiliki averaging di area harga 159, 160, berarti lebih tepatnya mereka memiliki di area resistansi di sini. Ya, resistansi di sini, dan sekarang kebetulan sahamnya sedang berada di harga 146. Maka apabila ada konfirmasi rebound kembali di area support sini, setidaknya minimal saham ini naik ke harga averaging bandar atau resistansi pertama yang ada di sini. Lalu apabila lanjut breakout, resistansi kedua ada di harga 175, resistansi ketiga ada di 192, bahkan bisa menyampai harga 200-an. Apabila untuk jangka panjang ya di sini. Karena terlihat di sini bandar yang melakukan akumulasi dari bandarmologinya pun terlihat walaupun barangnya sedikit-sedikit, tetapi banyak sekali di sini broker yang melakukan akumulasi. Jadi bisa ditopang beramai-ramai biasanya. Oke, cukup dari NICL. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada INTP. Kalau kita lihat di sini INTP terlihat penurunan cukup tajam dari harga 8.000-an, 8.700 hingga penutupan kemarin di 6.800. Kalau kita lihat dari sisi teknikal di sini, kita ubah ke time frame only. Kita ubah lagi ke time frame weekly. Terlihat di sini ada area support ya. Lebih tepatnya di sini. Di harga 6.700-an, dan sekarang penutupan di 6.800-an. Maka coba apabila besok di hari Senin ada konfirmasi rebound di area support sini, ada indikasi dia bisa naik kembali ke kisaran resistansi yang pertama ada di area harga 8.500-an sini. Tetapi apabila breakdown di support 6.700, untuk berhati-hati karena selanjutnya bisa turun ke kisaran untuk support ya. Untuk support berikutnya bisa di kisaran 5.500-an. Di area sini 5.800-an. Dari sisi teknikal terlihat juga di sini saham ini berada di trendline bearish yang cukup kuat ya. Strong bearish di sini terlihat cukup tajam juga. Tapi apabila kita coba cek dari sisi bandarmologi seperti apa? Soalnya sebelumnya lama sekali saham ini bergerak di pola sideways. Sini terlihat 16 Maret 2020. Mohon maaf. Kita ganti dulu emitennya, INTP. Di 16 Maret 2020 atau 14 hingga sekarang. Terlihat di sini ya, RB masih memiliki barang yang cukup banyak di area harga cukup atas ya di sini 11.000.
Rata-rata bandar memiliki barang dengan averaging cukup atas di 10 ribuan, tetapi di sini terlihat yang tidak bagusnya yang melakukan distribusi cukup banyak. Di sini terlihat ya, bandar broker asing yang melakukan distribusi cukup banyak di sini tidak sebanding dengan yang melakukan akumulasi. Terlihat bahwa di sini broker dengan warna merah ini, broker asing, terlihat melakukan distribusi yang cukup banyak. Tapi apabila dilihat di sini untuk akun asingnya sama tentunya. Akun asing di sini yang melakukan distribusi terlihat banyak juga. Lebih banyak ya di sini sudah terkonfirmasi, maka walaupun di sini melakukan akumulasi averagingnya di atas, tapi tetap hati-hati karena di sini asing melakukan distribusi yang cukup banyak di saham INTP ini untuk sisi bandarmologi. Tapi dari sisi teknikalnya di harga 6.700 ada support, maka apabila ada rebound di harga 6.700 maka ada indikasi bisa naik kembali ke harga 8.500-an untuk resistansi yang pertama. Oke, cukup dari INTP. Kita ke saham berikutnya, ada di sini terbaca ada VKTR, Teknologi Mobilitas Tbk. Kita lihat di sini saham ini tidak lama IPO ya, di Juli atau di Juni 2023. Kita ubah time frame-nya ke daily dulu. Lihat di sini. Dan sekarang saham ini sedang berada, menariknya di sini dari sisi teknikal, sedang berada di area demand IPO-nya. Di sini kita tandai cukup menarik saham ini dari sisi teknikal. Sempat sideways lama, lalu naik sempat ke harga 240, lalu langsung turun tajam hingga sekarang ada di harga 115-an. Di sini terlihat sebagai area supportnya. Maka dari sisi teknikal cukup menarik di sini. Kita bisa lihat juga dari sisi trendline-nya juga, bisa coba tunggu untuk konfirmasi breakout dari trendline sini. Resistansinya ada di sini. Coba kita cek dari sisi bandarmologi. Karena di sini ada kenaikan yang cukup tajam, kita cek dari bulan Februari. Saham VKTR. Cukup menarik saham ini dari sisi teknikal karena apabila jangka panjangnya bergerak lagi dengan pola sideways, maka mungkin akan tiba-tiba ke depannya melakukan kenaikan lagi yang cukup tinggi. Tanggal 2 Februari. Terlihat di sini yang melakukan distribusi cukup banyak. Ada dari 3 broker ya, ada FZ, IF, YU melakukan distribusi cukup banyak di averaging 142, 166, dan 157. Ada AO juga, MG, LG yang cukup banyak juga melakukan distribusi kurang lebih sama rata-rata harganya. Tapi di sini menariknya yang melakukan akumulasi pun cukup banyak. Ada dari KI yang mengakumulasi banyak sekali sahamnya di 3 juta lotan, tapi memiliki di averaging 133 di sini ya. Tapi di sini tetap masih di atas karena sekarang harganya di 115, masih menarik. Kita tandai averaging bandar ada di 133, tepatnya di sini masih di atas. Lalu yang kedua ada CP dan TP XL cukup atas juga, ada yang di 160, 144, 175. Mungkin kalau kita ambil rata-rata ada di 150-an atau lebih tepatnya ada resistansi di candlestick yang ada di sini. Nah,
Jadi apabila kedepannya ada konfirmasi, rebound kembali di area supportnya yang sekarang berada di kisaran harga 105 hingga 115, maka ada indikasi kemungkinan untuk setidaknya mendapatkan profit hingga ke area harga 133 di averaging bandar KI, atau CP dan TP dan XL di kisaran harga 150-an di sini lumayan untuk jangka panjangnya atau jangka pendeknya dari saham VKTR ini cukup menarik. Oke, kita selanjutnya ke saham yang berikutnya yang berada di posisi top loser, ada Indosat atau ISAT dengan kode broker ISAT. Di sini kita lihat secara keseluruhan bergerak di pola trendline bullish. Untuk secara keseluruhan terlihat sekali ya di sini ada beberapa area support dari trendline bullishnya. Itu untuk support yang pertama, ini support yang kedua. Dari trendline bullish monthly-nya, tetapi untuk weekly-nya kita bisa tarik di sini untuk yang trendline bullish dari weekly-nya. Nah, terlihat di sini bahwa sedang berada di area support dan kemarin di hari Rabu membentuk candlestick entah butterfly entah doji ini untuk ini di sini. Tapi di sini untuk resistansinya tepat ada di sini. Bisa dijadikan sebagai area resistansi. Dan membentuk chart pattern triangle apabila di hari Senin besok terkonfirmasi rebound di area support yang ada di sini di 10.500-an. Dari sisi teknikal, kita akan coba cek juga dari sisi bandarmologi dari saham ISAT ini yang ada di 3 ISAT. Nah, dari sisi bandarmologi terlihat di sini lebih banyak yang melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi. Terlihat sekali di sini. Ini yang melakukan distribusi di area di averaging 11 ribuan ya terlihat dan 10.800. Tapi yang melakukan akumulasi pun di sini cukup banyak ya. Di averaging 10.800 juga dan di 11.000. Maka kalau kita tandai bandar yang memiliki averaging di 10.000, setidaknya di 10.800 kebanyakannya. Mungkin ada di area sini. Oh, berarti lebih tepatnya ada yang ada di resistansi di sini ya. Untuk averaging kebanyakan bandar 10.800 ada di sini. Dan sekarang berarti harganya berada di bawah rata-rata akumulasi bandar. Jadi cukup menarik juga dari sisi bandarmologi. Oke, cukup dari analisa ISAT. Selanjutnya kita ke emiten NICE atau Adi Kartiko Pratama. Terlihat di sini, saham ini juga saham IPO yang tidak jauh sebelumnya. Di tanggal 9 berarti ini 9 Januari kemungkinan. Ya, lebih tepatnya mungkin 9 Januari IPO naik. Lalu turun lagi membentuk pola triangle di sini. Lalu breakout dari pola triangle dan naik cukup tinggi dari harga 500-an ya di situ hingga ke 1.300-an, cukup tinggi sekitar 200%.
Lalu kita lihat di sini turun kembali hingga sekarang berada di area di harga 715-an. Nah, menariknya apabila kita tandai di sini sebagai area resistansi, maka saham ini sekarang sudah terkonfirmasi sudah breakout dari trendline bearish karena di sini derajatnya cukup tajam ya. Di sini dan terlihat naik sekitar 7% di hari Rabu kemarin. Maka dari sisi teknikal di area sini bisa dijadikan sebagai area support di 695, kisaran 695. Maka nih di sini juga ada support dari sisi candlestick ya di sini di harga 700-an bisa dijadikan sebagai area support dari sisi candlestick dan sekarang berada di 715. Maka apabila di hari Senin nanti bisa lanjut kenaikannya atau retest dulu ke area supportnya yang ada di 700-an atau di 695. Apabila rebound di harga tersebut, ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya mungkin di resistansi yang pertama dari sisi candlestick ada di area harga 775. Lalu resistansi yang kedua dari sisi candlestick ada di 820. Dan selanjutnya bahkan untuk jangka panjangnya di sini terlihat ada gap di sini di harga 1190-an. Tetapi untuk naik ke atas itu cukup jauh ya di sini, mungkin harus digoreng bandar atau didukung dengan fundamental yang bagus. Lalu selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari IPO 9 Januari 2024. Di sini terlihat CP dan LG melakukan pertukaran barang cukup banyak ya, sekitar 1 T di sini dengan averaging mereka di 479. Lalu di sini terlihat juga DAI yang melakukan distribusi cukup banyak. Ya, averaging 608. Tapi yang melakukan akumulasi di sini ada dari broker EP, SHPS dengan averaging cukup atas ya di sini 933, 990 bahkan ada yang di 1000. Tetapi tetap hati-hati walaupun bandar tersebut memiliki di averaging atas, tetapi dari sisi bandarmologi di sini terkonfirmasi bahwa lebih banyak yang melakukan distribusi. Oke. Tapi dari sisi teknikal mungkin cukup menarik asalkan harus ibaratkan konsisten dengan area support dan resistansinya dan tetap menggunakan money management di semua emitennya. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk analisa dari beberapa saham yang berada di top losers di 3 hari kebelakangan. Mudah-mudahan analisa ini membantu semuanya dan bisa membuahkan profit untuk semuanya. Oke, cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.